Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan menjaga kesehatan. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis Bisyarhi Lubabil Hadis, karangan Imam As-Suyuti. Lubabil Hadisnya karangan Imam Suyuti, Tanqihul Qaulnya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita sudah sampai di bab yang ketiga dari 40 bab yang dijanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ketiga, itu sabit pada menyatakan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. An Atha'in an Jabir bin Abdullah qala, diriwayatkan daripada Atha, daripada Jabir bin Abdullah, qala, berkata ianya Jabir bin Abdullah, lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal masyriqi, manakala menurunkan atau manakala turunlah oleh bismillah ini pada maharafa fa'il nazala, manakala turunlah oleh bismillahirrahmanirrahim, haraba, niscaya larilah oleh ghaimu, oleh awan, ilal masyriq, ke timur, awan bergeser ke timur, wasakanat riyah, dan tenanglah oleh angin-angin, wahajal bahru, dan berombaklah, haja itu bangkit, bergeraklah oleh laut, laut pun bergelombang, wa asghatil bahaim, dan mendengarlah oleh hewan-hewan, biazaniha, dengan kupingnya. Asghat itu maksudnya memperhatikan, mendengarkan dengan baik oleh para hewan dengan kupingnya. Warujima syayatinu minas sama, dan dirajamlah akan setan-setan. Dirajam maksudnya dilempar, minas sama, dari langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'iddatih, bersumpahlah oleh Allah azza wa jalla. Apa sumpah Allah? Bersumpah oleh Allah bi'izzatih, dengan kemuliaannya. Isi sumpahnya, la yusamma ismuhu ala saqamin illa syafa', tidak dinamakan, tidak disebutkan akan namanya Allah ala saqamin, atas satu penyakit, illa syafahu, kecuali menyembuhkan ianya Allah akannya sakit. Atau sakimen ini orang yang sakit ya. Tidak disebutkan akan namanya Allah di atas orang yang sakit, illa syafahu, kecuali menyembuhkan ianya Allah akannya orang yang sakit tersebut. La yusamma ismuhu ala syai'in, dan tidak disebutkan akan namanya Allah di atas sesuatu, illa baraka fihi, kecuali memberkahinya Allah padanya sesuatu. Wa man qara'a bismillah, dan barang siapa yang membaca ia bismillahirrahmanirrahim, dakhalal jannah, niscaya masuk ia akan surga. Zakarahu Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, menyebutkan akannya faedah semua oleh tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini bukan hanya sekedar membaca dengan lisan saja sepintas tanpa memahami kandungan dan maksudnya ya. Kenapa bisa besar begitu faedah dari bismillah? Ini bukan hal yang mustahil ya, karena sebelumnya kita sudah paham bismillah artinya dengan nama Allah. Apa arti dengan nama Allah? Dengan Allah sudah ada apa segala yang ada, dan dengan sebab Allah pula ada semua yang akan ada di kemudian. Itu bismillah. Artinya dalam bismillah itu ada pemahaman tentang tauhid. Sementara tauhid itu pokok agama. Makanya ada khalal jannah. Kalau seseorang membaca dengan pemahaman yang yakin benar, ia masuk surga. Dengan nama Allah. Dengan Allah ada segala yang ada. Dengan Allah akan ada segala yang ada. Kemudian juga Allah itu nama bagi zat yang wajib wujud, yang memiliki segala sifat yang sempurna, yang bersih dari segala sifat kekurangan, bersih dari tasbih menyerupai makhluk. Ar-Rahman maha penyayang, Allah maha pengasih misalkan.
Ketika kita membaca Ar-Rahman, kita paham segala nikmat yang datang semuanya sumbernya dari Allah. Berupa nikmat kekuatan, kesehatan, kesempatan, kekayaan, pengetahuan, semuanya datangnya dari Allah. Jadi dalam Rahman juga menghendaki kita untuk mensyukuri Allah. Dengan membaca basmalah, sering membaca basmalah, timbul rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang tak terhitung banyaknya. Barangkali begitu maksudnya. Sehingga mendorong kita untuk jadi lebih baik, terus berusaha untuk memperbaiki diri, terus berusaha untuk bersyukur dalam kondisi apapun. Begitu juga dengan Rahim, Maha penyayangnya Allah. Segala nikmat, baik nikmat besar ataupun nikmat kecil, datangnya dari Allah tentunya. Karena Rahim kita arti itu al-mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberi nikmat yang paling halus sekalipun, yang paling detail, yang kadang tidak terlihat oleh orang lain, datangnya dari Allah. Dari sini juga menunjukkan tentang Maha penyayangnya Allah. Artinya betapapun kita bermasalah, betapapun kita selama ini lalai, kalau kita mau kembali kepada Allah, mau taubat, mau rujuk kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu taubatnya. Allah selalu menunggu kita kembali, menunggu taubat kita. Allah pengen kita jadi hamba yang baik. Begitu barangkali. Nah, insyaallah dakhalal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitan." Tidak ada dari seorang hamba yang berkata ia bismillahirrahmanirrahim melainkan zaba syaitan, mencairlah oleh syaitan, mengecillah oleh syaitan. Kama yazubur rasas, sebagaimana mencairlah oleh timah alan nari, di atas api. Timah ketika ditaruh di atas api, dibakar, maka dia akan mencair. Begitulah setan juga mencair di hadapan seorang hamba yang dia membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan sebagaimana di awal tadi. Artinya setan itu enggak mampu menggoda hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas, yang selalu bergantung kepada Allah, yang selalu bersyukur kepada Allah dalam segala kondisi. Alhamdulillah ala kulli hal, betapapun kita terasa hidup kita sempit, sangat susah sekali, selalu ada peluang untuk mendorong kita bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah tetap ada dalam diri kita. Jadi orang yang bersyukur, setan gak bisa mendekat, karena setan hanya bisa menggoda orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak mau bersyukur, yang kufur, dan seterusnya. Jadi Rasas kita baca dengan fathah ra. Qala Ibnu Mas'udin, berkatalah oleh Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'mini mahzul. Bermula setan orang beriman itu kurus-kurus. Setan yang menggoda orang yang beriman itu kurus. Wa qala Qis bin Hajjaj, berkatalah oleh Qis bin Hajjaj, qala li syaitani, berkata bagiku oleh setanku. Ini kita enggak tahu ini gimana ceritanya. Kok bisa ngomong sama setan ya? Dakhaltu fika, aku masuk dalam dirimu, kata setan. Dakhaltu fika, aku masuk padamu, wa ana mislul jazur, aku ini seperti jazur, hewan gede, onta besar. Wa ana al-an mislul usfur, bermula saya sekarang itu seperti burung pipit. Dulu saya gede banget, kata setan nih, sekarang kecil banget. Qultu, aku berkata, walima zalik, kenapa bisa begitu? Qala, menjawab ya setan, tuzibuni bizikrillah ta'ala, engkau membuat cair akan aku. Tuzibuni, engkau membuat cair akan diriku, kau menghancurkan aku bizikrillah ta'ala, dengan mengingat Allah. Di sini beliau membawa cerita ini, artinya mengingat Allah itu membuat setan terkalahkan. Kan sering kita dengar hadis Nabi, kalau kita makan nggak baca basmalah, setan ikut makan. Kita tidur nggak baca basmalah, setan ikut tidur, makanya dia gemuk. Tapi kalau kita sering baca basmalah, dia akan menjauh, kurus, barangkali seperti itu. Qala, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang hamba pun yang berkata ya bismillahirrahmanirrahim illa amarallah, melainkan memerintahkan oleh Allah Ta'ala al-kiramal katibin, akan malaikat-malaikat yang menulis. Jadi kiram maksudnya malaikat yang mulia-mulia Allah Ta'ala, arti mulia-mulia di sisi Allah. Memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat yang katibin, yang menulis apa yang mereka tulis, a'malan nas, akan amal manusia.
Ayyaktubu fi diwanihi, akan bahwa menulis oleh mereka fi diwanihi ay sohaifihi, dalam lembaran amalnya si hamba, arba'ami'ati hasanatin, akan 400 kebaikan. Seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan malaikat kiraman katibin, malaikat yang selalu berada di kiri kanannya menulis kebaikan dan keburukannya, untuk menuliskan di buku amalannya 400 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak pahala-pahala yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Gak apa-apa, karena bekal akhirat itu, kan akhirat perjalanan sangat panjang, butuh bekal yang banyak. Sementara orang yang beriman, kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, umurnya pendek-pendek, jadi harus banyak pahala yang Allah berikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darrah. Barang siapa yang berkata ia akan bismillahirrahmanirrahim sekali saja, lam yabqa, lam huruf jazam, yabqa majidum dan jadadam, buang akhirnya, sambil kita praktekkan kitab Tuhfatus Saniyah. Niscaya tidak tersisa dari dosa-dosanya zarratun, oleh sekecil apapun. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan penuh penghayatan sekali, dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zunubihi ay saghairi, dari dosa-dosa kecilnya. Wa zukira anna basyaral hafi ra'a riq'atan fiha bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan orang bahwa sungguh Basyar Hafi, seorang nama ahli sufi, anna Basyar al-Hafi, bahwa sungguh Basyar al-Hafi, ra'a, beliau melihat, akan riq'ah, akan satu potongan kertas, fiha bismillahirrahmanirrahim, yang sabit dalamnya riq'ah itu ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Semacam kertas tercecer, ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, beliau ambil. Wa kana ma'ahu salasatu darahima, dan adalah bersama beliau itu 3 dirham. Ketika itu beliau punya duit 3 dirham. Fa akhadha biha tayyiban wa tayyabaha, maka mengambil ianya beliau dengannya 3 dirham tadi, akan tib, akan wewangian, minyak wangi. Maksud fa akhadha, beliau membeli dengan uang 3 dirham tadi akan minyak wangi. Fa tayyabaha, dan mewangikan ianya beliau akan nyarikah, akannya kertas yang ada basmalah. Beliau melihat ada kertas, secari kertas tertulis nama Allah, beliau punya duit, beli minyak wangi, kemudian beliau wangikan kertas yang ada tulisan basmalah. Ini beliau wangikan karena memuliakan nama Allah. Barangkali tadinya telah dilempar orang atau terjatuh. Fanudiya fi sirrihi, maka diseru dalam rahasia beliau. Artinya ada suara yang memanggil. Fanudiya fi sirrih, maka diseru dalam kerahasiaan beliau, dalam hati beliau barangkali. Kama tayyabta ismana lanutibanna ismak, sebagaimana engkau telah mewangikan nama kami, lanutibanna, akan kami wangikan ismaka, namamu pula. Begitu al-kisahnya. Hingga beliau jadi orang yang terkenal juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kataba bismillah, barang siapa yang menulis ia akan bismillah, fajawwadat, maka memperbagus ia. Fajawwada maksudnya memperbagus ia akan tulisannya, ta'ziman lillah, karena mengagungkan bagi Allah. Ghufira, niscaya, jawab man, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya, ma taqaddama, akan ma yang telah terdahulu ianya, ma apa ma itu, min dambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhara, dan ma yang tertakhir ya. Ini kelebihannya. Menulis bismillah, fajawwada, memperbagus tulisannya, memperbagus tujuan memuliakan Allah, karena bismillah nama Allah. Ya, Allah ampuni dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang, dosa-dosa kecil. Ya. Wa fi riwayatin lil Khatibil Baghdadi wa Ibni Asakir an Zaid bin Sabit, dan sabit dalam satu riwayat milik Khatib al-Baghdadi dan riwayat Ibni Asakir dari Zaid bin Sabit, bunyinya itu, idza katabta bismillahirrahmanirrahim,
Apabila engkau menulis akan bismillahirrahmanirrahim, fabayyinis sinafi, maka nyatakan olehmu akan sin padanya tulisan bismillah. Artinya kalau menulis bismillah, sinnya harus kelihatan, jangan langsung. Nah, jadi ada giginya. Sinnya ada giginya. Fabayyinis sinafi, maka jelaskan olehmu, nyatakan olehmu akan sin padanya tulisan basmalah. Artinya idza aradta kitabata dzalik, apabila engkau mau akan menulis demikian. Jadi idza bila masuk kepada fi'il madhi maknanya arada. Makanya beliau mengartikan idza aradta kitabah, apabila engkau mau akan menulis demikian, fa'adhiris sina, maka zahirkan olehmu akan huruf sin. Wawaddih sananaha, wawaddih jelaskan olehmu akan gigi-giginya sin. Jadi geriginya harus jelas. Ijlalan karena memuliakan lismillahi ta'ala bagi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini anjuran menulis dengan baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, falyamuddar rahman." Apabila menulis oleh salah satu kamu bismillahirrahmanirrahim, falyamuddar rahman, maka hendak memanjangkan ia akan ar-rahman. Arti ar-rahman ini ada amatnya. Ar-rahman. Idza arada ayyaktubaha. Sama seperti idza kataba, idza arada ayyaktubaha. Bila berkehendak ia bahwa menulis ia akan ya basmalah. Falyamuddar rahman, hendak memanjangkan ia akan rahman. Hurufahu, artinya akan huruf-hurufnya ar-rahman. Bagaimana cara memanjangkannya? Ini Syekh Nawawi menjelaskan bi ayyamuddal lam wal mima, dengan bahwa memanjangkan ia akan lam dan mim. Lam mana? Lam enggak panjang. Apakah maksudnya panjang ke atas barangkali ya? Jadi panjang ke atas baru rahman, kemudian ada alifnya. Dengan bahwa memanjangkan ia akan lam dan akan mim. Kalau mim ya ada matnya ar-rahman. Wa yujawifun nun, dan melobangi ia akan nun. Jadi nun harus ada lubangnya. Wa yata'annaqu, dan memperindah ia. Yuhsinu fi dzalik, memperbagus ia pada demikian. Tulisan harus bagus. Rawahul Khatib, riwayatkan akannya oleh Khatib wa Dailami, dan oleh Dailami an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Wa qala, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana itu telah menghias ianya Allah akan langit bil kawakib, dengan bintang. Langit hiasannya bintang. Apa itu bintang? Apa itu kawakib? Kawakib umum. Wa hiya syamsu wal qamaru wan nujum. Dianya kawakib itu syamsu matahari, wal qamaru bulan, wan nujumu dan bintang segala macam, semuanya bisa disebut kawakib. Wa zayyanal malaikata Jibril, dan menghiasi ianya Allah akan para malaikat dengan Jibril. Fahuwa naqibul malaikah, maka dianya Jibril itu naqibul malaikah, pilihan dari malaikat utama. Wa zayyanal jannata bil huri wal qusur, menghiasi ianya Allah akan surga dengan bidadari, wal qusuri, dan gedung-gedung indah. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin, dan menghiasi ianya Allah akan para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah, menghiasi ianya Allah akan hari-hari bi yaumil jum'ah, dengan hari Jumat. Makanya hari Jumat disebut sebagai sayyidul ayyam, penghulunya, pemimpinnya hari. Wa zayyanal layali bi lailatul qadar, dan menghiasi ianya Allah akan malam-malam bi lailatul qadar, dengan malam qadar. Wa zayyanash syuhura bi syahri Ramadan, menghiasi ianya Allah akan bulan-bulan bi syahri Ramadhana, dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah, menghiasi ianya Allah akan masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, menghiasi ianya Allah akan segala kitab-kitab dengan Quran. Artinya kitab yang paling indah Quran, masjid yang paling indah Ka'bah, bulan yang paling luar biasa Ramadan, malam yang paling utama malam qadar, dan seterusnya gitu. Wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim, ini yang jadi syahidnya. Menghiasi ianya Allah akan Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi asyaratu asya'a mazinatun bi asyarati asya'a. Bermula ini itu ada 10 perkara
itu dihiasi dengan 10 perkara lain. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba smuhu minal abrar." Barang siapa yang berkata iya bismillahirrahmanirrahim, niscaya dituliskan akan namanya minal abrar, dari golongan abrar, orang baik-baik. Langsung kita baca bismillahirrahmanirrahim. Minas shadiqin, masuk dalam golongan orang yang shadiqin, orang yang jujur. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan lepas ia daripada kekafiran dan kemunafikan. Karena orang kafir tentunya enggak membaca basmalah, enggak yakin dia Allah penyebab ada segala sesuatu. Begitu juga dia akan terbebas dari kemunafikan. Wa an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abi Wa'il, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata ya Abdullah bin Mas'ud, man arada ay yunjiyahullahu minaz zabaniyati 19 falyakul bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menginginkan ia bahwa menyelamatkan akannya oleh Allah dari zabaniyah yang 19, siapa orang yang pengen selamat dari malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka yang 19. Ada 19 malaikat penjaga neraka sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an kan, wa 'alaiha 19. Siapa yang pengen selamat dari 19 malaikat penjaga neraka, falyakul, maka hendak membaca ia bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Apa hubungannya malaikat dengan bismillah? Fa innaha 19 harfan, karena bahwa sungguh basmalah itu 19 huruf. Liyaj'alallahu ta'ala kullu harfin minha junnatan min wahidin minhum, supaya bahwa menjadikan oleh Allah Ta'ala akan setiap huruf darinya basmalah akan sebagai junnah, benteng, min wahidin, dari satu dari mereka 19. Jadi satu huruf dari basmalah bisa menghalangi satu malaikat dari 19 malaikat penjaga neraka. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Minum. Kemudian waqala, dan berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang berkata iya bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya memaafkan, mengampuni oleh Allah baginya akan apa yang terdahulu ia dari dosanya. Wal muradu as-saghair, yang dimaksud itu dosa kecil, kesalahan yang tidak disengaja. Dengan banyak membaca basmalah, nah Allah mengampuninya. Jadi basmalah itu bisa bismillahirrahmanirrahim, maksudnya bisa bismillah sebagaimana bismillah yang sudah ditentukan, karena setiap pekerjaan ada bismillahnya. Coba kita lihat, mau tidur ada bismillahnya, bismillah, bismikallah, itu bismillah maksudnya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mau masuk kamar mandi ada bismillahnya, bismillah a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau keluar rumah ada bismillahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau naik kendaraan ada bismillahnya, bismillahilladzi majraha mursaha. Jadi semuanya bismillah, memang begitu. Artinya di sini membaca basmalah ketika kita mau memulai apapun. Ketika kita mau memulai apapun membaca basmalah, dosa kita diampuni. Memang sangat logis sekali. Kita mau makan, bismillah ya Allah, dengan namamu aku makan. Kalau bukan karena nikmat darimu aku nggak bisa makan ya Allah. Kita mau pakai pakaian, bismillah ya Allah, dengan namamu aku memakai pakaian ini. Tanpa rezeki darimu, tanpa kesehatan segala macam, aku nggak bisa menikmati pakaian ini, dan seterusnya begitu. Jadi bukan baca kosong. Waqala, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumtum minal majlis ayya majlisin kana." Bila engkau bangun dari majlis, ayya majlisin kana, yang manapun majlis ada iya. Ayya ini khabar kana muqaddam. Bila kita bangun dari majlis manapun, faqulu, katakan olehmu, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa
Maka sesungguhnya manusia idza gadabukum, bila menggosip oleh mereka akan kamu, yamna'uhum, menghalangi akan mereka manusia oleh malaikat, anzalik, dari demikian gosip. Kita mau digosipin orang kagak jadi, dibela oleh malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan ayya majlisin kana, bila engkau duduk akan satu majelis, yang manapun majelis ada ia, faqulu, maka baca olehmu, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalik, maka sesungguhnya seorang orang yang memperbuat ia akan demikian, waqalallahu bihi, mewakilkan oleh Allah dengannya akan seorang malaikat, yam'anuhum, yang menghalangi ianya malaikat akan mereka manusia, minal ghibah, dari menggosip, hatta la yaghtabukum, hingga mereka tidak menggosip akan kamu. Terhindar kita dari gosipan, dari digosip oleh orang lain. Wa qad nadhama ba'du ahli ilmi radhiyallahu anhu al-masail allati tusannu tasmiyatu fiha faqal, dan sungguh telah menadam oleh sebahagian ahlul ilmi radhiyallahu anhu akan masalah allati yang disunnahkan akan membaca basmalah padanya masalah. Faqala, maka berkata ianya ba'du ahli ilmi. Ada nadam para ulama ini, syair yang menjelaskan tentang hal-hal yang disunnahkan membaca basmalah. Coba kita baca ini syair, enggak usah kita i'rab. Tasmiyatur Rahman jalla jalaluh lana syuri'at fahris 'alaiha wa ausil. Bermula menamakan Tasmiyatur Rahman, menamakan Ar-Rahman, maksudnya menyebut nama Allah jalla jalaluh, bagi kita itu disyariatkan. Memang disyariatkan membaca bismillah. Fahris, maka fahris, rakuslah kamu, semangatlah kamu, alaiha, di atasnya tasmiyah, wa ausil, dan sambung menyambung olehmu. Teruslah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Kadil akli wasyurbil ladzaini tajammala, seperti kadil akli, seperti orang yang makan, mau makan bismillah, dengan namamu ya Allah aku makan. Wasyurbi, mau minum, alladzaini tajammala, makan minum keduanya yang indah keduanya, maksudnya makan yang halal, bukan makan yang haram. Nah, wa ghasli biha halat tuhuri li ghasili, dan mencuci dengannya membaca tasmiyah ketika bersuci bagi orang yang mandi. Orang yang mau mandi, mau bersuci juga sunnah baca basmalah. Wa inda ruqubi jaza fi syar'i fi'lu, dan di ketika melakukan yang boleh pada syara' oleh melakukannya. Apapun yang kita mau lakukan, hal-hal yang dibolehkan, dianjurkan, semuanya kita baca basmalah. Atau rukub di sini kita artikan, dan di ketika rukub menaiki kendaraan yang boleh pada syara' oleh melakukannya, kendaraan yang boleh dinaiki maksudnya. Alal barri, di darat, au fil bahri, atau di laut. Itu semuanya kita naik kapal baca bismillahirrahmanirrahim, naik motor, naik sepeda, ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim juga boleh, bismillah khusus juga boleh. Yang penting muta'alaknya, niat kita, aku naik ini ya Allah dengan menyebut namamu. Summa lidakhil ila masjidin, kemudian bagi orang yang mau masuk ke masjid baca bismillah. Au baitihi, masuk ke rumahnya bismillah. Au lilabsihi, atau bagi menetapnya seseorang dalam masjid atau dalam rumah, kita mau menetap di situ, mau duduk baca bismillah. Wa naz'an, atau lilubsihi di sini maksudnya atau bagi pakainya seseorang, mau pakai pakaian bismillah. Wa naz'an, mau mencabut membuka baju juga bismillah. Wa ighlaqi li babil manazil, dan mau mengunci pintu-pintu rumah baca bismillah. Wa itfahi misbahin, memadamkan lampu juga anjuran baca basmalah. Kita memadamkan lampu baca basmalah dengan menyebut nama Allah. Moga lampu ini ya tidak apa-apa, terhindar dari bahaya kebakaran. Wa wata'i halilah, mau menjima istri, ada juga bismillah khusus kan, bismillah Allahumma jannibna syaitan. Watak istri baginya, tentunya istrinya. Wa su'udi mimbarin, mau naik mimbar misalkan baca khutbah. Khairi hamil, dan naik mimbar sebaik-baik yang membawa apa nih? Wa taghmidhi maitin,
memejamkan mata mayat. Juga sunnah membaca basmalah, ada bismillah khusus, bismillah ala millati rasulillah, summa fil lahdi ja'alihi. Kemudian dalam lahat menjadikannya mayat, mau menaruh mayat dalam lubang, dalam kubur, baca basmalah. Khuruju minal mari apa nih? Minal mirkhas. Mau keluar dari mirkhas. Keluar dari mirkhas, apa mirkhas? Mirkhas, pemandian. Ya, selesai keluar dari kamar mandi barangkali ya. Sudah di luar tapi jangan di dalam. Summa didakhil, kemudian bagi orang yang mau masuk kamar mandi tadi ada bismillahnya. Wa inda ibtida'i litawaf, ketika mau mulai tawaf di Ka'bah. Laha syarfur rahman, sabit baginya Ka'bah itu kemuliaan Tuhan. Tasyrifu adilin, akan sebagai kemuliaan yang adil. Wa inda wudu, dan ketika mau wudu. Summa inda tayamum, ketika mau tayamum. Wa nahri, dan ketika mau menyembelih hewan, bismillah juga. Cuma bismillah doang, enggak ada sambungannya. Wadhib, maka kontinulah kamu, terus meneruslah. Kal habibil muwasil, seperti kekasih yang terus sambung menyambung. Wa ba'da salatillah, dan sesudah berselawat. Summa salamihi, sesudah membaca salam kepada Nabi. Alal Mustafa, kepada Nabi al-Mukhtari, Nabi yang pilihan, khairil afadil, sebaik-baik dari yang utama. Jadi tempat-tempat yang baik semuanya dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Selesai bab yang ketiga, ini bab yang keempat sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.